Selamat pagi, hari ini adalah hari pertama papa mamahnya Lucy explore kampung halaman Engkong di Xiamen atau Emui. Nah, nggak jauh dari hotel ada tempat sarapan. Kita ajak mereka kulineran khas lokal dulu ya. Yang simpel-simpel dulu menu-menu sarapannya. Di sini ada mie yang sausnya itu pakai peanut butter, pakai saus kacang gitu. Terus ada berbagai bakso ikan, bakso sapi, ada yamien, macam-macam. Kita cobain. Nah, cobain bakso ikan karena dulu papahnya katanya suka bikinin bakso ikan. Ntar kita lihat ya rasanya sama nggak ya. Kalau papa paling suka peanut, jadi mie yang pakai peanut butter. Bagaimana, sudah dicicip? Haushi mah. Kalau aku bakso sapi seperti biasa. Alvin, apa ini? Apa yang kamu pesan ini? Pianshi. Katanya ini toko 20 tahun cuma fokus di sini aja. Oh, fokus di sini. Berarti ini apa dia punya specialty ya? Iya. Dan dia specialty ini, yang ini kulit. Pangsitnya. Ya, jago di kulit. Jago dibikin. Oh iya, sesuai sama gambar di sana. Kalau bakso ikan bagaimana? Bakso ikan? Bakso ikan enak. Enak. Cuma kalau ada isi ya. Kalau lihat dari responnya sepertinya biasa aja nih, B aja nih. Kalau peanut butter noodle? Ya, di Indonesia belum ketemu. Unik ya? Iya. Kacang. Oke. Syukurlah. Kalau resto pertama udah terlalu impresif, nanti standar ketinggian. Susah kita hari-hari ke depan. Jadi harus bertahap naiknya. Selesai makan, kita ajak jalan pagi dulu. Lihat-lihat suasana kota Xiamen. Loh, ngintipin apa kali? Ada apa di bawah? Airnya bersih. Oh, airnya bersih. Dasarnya kelihatan. Oh, dasarnya kelihatan katanya. Hari ini ada matahari, jadi banyak orang tua berjemur pinggir sungai. Wah, beraninya duduk di pinggir. Nggak takut kecemplung, dah. Kemarin banyak yang request kita ketemuan sama yang nulis blog mengenai PP10 dan kisah hidupnya di Indonesia, juga keputusannya untuk kembali ke Tiongkok. Jadi pagi ini kita janjian nih ketemu sama beliau. Semoga aja selain bisa tanya-tanya langsung, beliau bersedia untuk diwawancara ya. Sekarang setelah kita ketemuan, kita akan ngobrol-ngobrol sama beliau. Kita cari tempat yang enak dulu ya. Kita akhirnya memutuskan untuk ngobrol-ngobrol di Chaofucheng, salah satu resto yang paling hits nih di Xiamen. Teman-teman, akhirnya kita jadi ketemuan sama Su Bobo. Kita kenalan ya, terus kita ngobrol-ngobrol gimana ceritanya dari Indonesia bisa sampai ke China, terus menetap di sini. Jadi kita ngobrol-ngobrol, Koko Alvin akan bantu terjemahin. Boleh. Boleh minta Su Bobo perkenalkan diri, 介绍一下。怎么讲啊？讲华语也可以啊。我也是来自印度尼西亚的，乔丹，57年了，回到中国。 Saya juga dari Indonesia di waktu 1957 baru balik ke China. 那时候中国的58年、59年很热闹，刚好在建设的高潮。Waktu 58, 59, waktu itu China lagi booming banget. 大跃进， Eh, 大跃进啊！ Bit leaves waktu itu maksud itu Cepat ya. ya maju paling cepat waktu itu. 我从深圳，我是从香港九龙登
上岸到 Saya Shenzhen. naik dari Kulon dulu, Kulon Hong Kong dulu, dari Kulon balik ke Shenzhen. 深圳对，那时候的话，从我们回来的话，在新加坡还是九龙，还是很落后。 Waktu itu Singapura sama Kulon masih belakang banget, Oh iya, belum maju. Singapura belum maju ya? belum，也是很差的。新加坡码头也是很差劲，比印尼的苏拉巴亚还差。 Waktu itu portnya Singapura lebih jelek daripada yang Surabaya, port di Surabaya. 苏拉巴亚还是这样，印尼的苏拉巴亚码头很好。 Tahun 1957-58 itu Nah, Indonesia dibanding sama China bagaimana waktu itu? 就是说1957年、1958年的时候，中国和印尼两个做对比的话，感觉怎么样？那时候我们的生活，印尼的生活水平还是高。 Waktu itu living Indonesia condition di Indonesia masih tinggi, Lebih bagus ya? lebih bagus. Sudah lebih maju. 所以我们回来的都是算起来很富裕啊。 Waktu itu Subobo balik sini orang kaya. Datang dari Indonesia sebagai orang kaya ya? 呀。为什么我们那时候国内的建设刚刚好，中国成立以后，刚刚在起步，在拼命建设，加快建设。 Waktu itu pemerintah China udah baru bangun nggak lama, baru mulai booming. Iya. Jadi waktu itu mereka pilih balik ke sini. 那时候我们都回来的话，就说我们有一个，为什么你印度尼西亚那么好，你要回来？ Dan orang akan tanya, Hah? kenapa Indonesia sebagus kayak gini? Kenapa balik? Ya, Eh, kenapa itu? 为什么呢？为什么呢？因为我们父母啊，过去都感觉到我们国家很穷苦， Karena parents Subobo rasa di China susah banget. Justru datang untuk bantu gitu. 然后呢，就父母觉得中国很穷。 那时候是都有一个印象，感觉到中国还是很穷的， Waktu itu 都是很穷，真的是。 ada satu impression China poor banget. Jadi waktu itu main objektifnya 但是 Subobo 但是我们看出来我们中国人的一种奋发出来热情啊，很可怕。 Tapi waktu mereka bisa lihat yang Chinese di sini, mereka bisa lihat ekstremis semangat. Ya, ekstremis 你 semangat. 我们从九龙一进来哈，到深圳就不一样了， Kita naik dari Kulon dan balik sampai Shenzhen udah sangat beda. 就不一样了，两个世界。深圳啊，广州的人拼命在干，很干劲很大，热情很高，建设在建设。 Impression orang Shenzhen, orang Cantonese, Guangdong, mereka really willing working hard. ya mau bekerja keras. Ya. Nah, satu pertanyaan. Dulu Subobo kan kalau di Indonesia udah jauh lebih baik daripada di China, terus datang ke China itu main objektifnya untuk apa? 我太太意思就是说，苏伯伯既然在印尼的生活水平已经非常高了，那时候中国还很穷，那您回来这里是为了什么？当时有一种热情啊，就想回来为建设我们新的中国，在建设中添砖加瓦。 Waktu itu ada satu saying, 最好就是 balik ke sini kerja keras, bangunin China, bantu bangunin satu brick, ada satu itu ceiling,
Ah, Atap. ya atap Bangun satu satu batang. slice aja, satu orang satu slice aja mas itu. 田庄家啊，就想要设好本领，参加祖国的建设，把我们很穷的国家把它建设起来，有这种心啊，啊， Ada hatinya buat bikin China lebih bagus. Oke, mingpai. Berarti waktu itu kasusnya bukan yang kayak terpaksa pulang kayak waktu PP10 ya? 就是说那个时候回来，并不是因为在印尼有一个政治的压迫才回来的，没有，不敢没有，不一样呀。不一样。 I see, I see. 那就是说那时候回来是因为有一股热情，想要为祖国添砖加瓦。对对，田庄家啊，因为你中国那么穷，啊，那时候的很穷苦，啊，但是也是经历了很多的变化，啊。 Waktu itu mereka cuma semangat, ada enthusiasm buat balik bantu bangunin China. Dan waktu itu China perlu lewat banyak changes. Ya, ya. 就是讲念好书，啊，设好知识，参加建设，只有这个心愿， Only one mind, 很困难。 belajar yang bagus dan balik ke sini bantu build China. Oke, bantu build. Berarti dari awal berangkat meninggalkan Kalimantan, meninggalkan Indonesia itu udah punya mind untuk ngebangun China, nggak ada rencana balik. 就是说在那个时候，在加里曼丹岛的时候，已经有一个想法，在那里学好了知识，然后回到中国这边帮助参加建设建设完之后，有没有想过回印尼？没有，那时候没有。没有。 Tapi kan keluarganya banyak yang di 最 Indonesia. 困难的时 Nih papa 期， mama. 最困难的时期，中国在60年代，印尼在开发，啊，我们国家很困难，3年灾难，很以上的灾难，那有的出去了，有的回到香港，有的出去香港，我没有，当时我没有想到。 ada satu period yang sulit di 1960s. Waktu itu Indonesian karena political reasons juga sulit. Ya. China juga sulit waktu itu. Cuma di waktu itu ada orang go to Hong Kong, balik ke Hong Kong. Balik Hong Kong. Cuma waktu itu lebih lama ke Hong Kong ya. Orang-orang Indonesianya 也是 yang balik dari Indonesia di yang sini. balik dari Indonesia ke Hong Kong. Tapi balik ada duit punya. 没有回印尼， Tapi nggak balik ke Indo. 都在香港很多。 Oh, oke. 但是刚才我太太有一个问题说，因为你很多兄弟姐妹，家人呐、都在印尼，但是你也没想过回去那个时候。有想自己的母亲， 哦， 还有 ada rindu mamanya。 能够回去到印尼，能够帮家里面一下，有这么想法。 Waktu itu udah pikir balik ke Indonesia, bantu keluarganya di Indonesia. Oh, sempat terpikir. 也有想， 然后呢？然后没有办法咯，没有办法。没办法，没有办法了，回不去了。 nggak bisa karena political reasons di Political Indo. reason. Kita nggak bisa balik juga. 那我们先吃吧。Kita makan dulu ya teman-teman, nanti sambung lagi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi tadi sambil makan, sambil ngobrol-ngobrol, ternyata Subopo ini datang bukan dalam rangka PP10, tapi sebelumnya. Dan beliau datang atas keinginan pribadi, mau bantu bangun China yang pada saat itu susah banget. Tapi Subopo juga ended up benar-benar mengikuti perkembangannya sampai datanglah yang gelombang-gelombang PP10. Dan kebetulan sang istri juga masuk ke rombongan PP10 itu ya pas balik ya. Ya. Jadi ayo kita tanya-tanya lagi mengenai apa yang terjadi pada waktu itu ya. Sebenarnya apa yang terjadi?
sekitar tahun 1960-1961, jadi after ya, PP 10 itu ya. 就是在1960年、1961年的时候， Ya, apa yang terjadi? Kenapa orang-orang Indonesia pada datang ke sini? 在1960年、1961年的时候，为什么那么多印尼人回中国？ 当时不是在印尼在台湾吗？ waktu itu ada political issues di Indonesia. 很多，特别是住在山区里面的很难生活，烧房子。 Especially waktu itu orang tinggal di gunung karena di burn, jadi mereka susah cari hidup di sana. Dibakar? Ya. Apanya yang dibakar? Ceritanya cukup menyayat hati sampai Supopo dan Alvin berkaca-kaca dan mungkin agak sensitif. Jadi wawancara dengan Supopo yang lengkap tanpa editan kita keep buat member aja. Supopo di usianya yang sudah 88 tahun adalah saksi hidup sejarah yang banyak meninggalkan pelajaran buat generasi-generasi berikutnya. Beliau masih ingat dengan jelas dan menjelaskan dengan rinci kepada kami. Bahkan saat kami akan ke Museum Perantauan atau Overseas Chinese Museum, beliau menawarkan diri untuk menemani dan menjelaskan. Dan beliau juga kerap diundang sebagai pembicara di museum tersebut. Hari pertama kita mau ke museum dulu, Museum Overseas Chinese, untuk mengetahui latar belakang perantauan orang-orang Hokkien ke Asia Tenggara termasuk ke Indonesia. Nah, kenapa papah-papah mereka sampai ke Indonesia? Kita belajar dulu di sini ya. Kita masih ditemani sama Supopo. Beliau sempat jadi pembicara juga di museum ini beberapa waktu yang lalu. Wah, dulu mereka merantau pakai kapal-kapal laut seperti ini. Waktu subuh waktu yang pulang balik, keinginannya pakai bau kayak gini. Ya. Dan mereka bisa biasanya squat di dalam, ada squat di sini. Jongkok ya, bukan duduk ya. 我有一篇文章，是在马来西亚他们回来看看，在哪里去养虾养，过去厦门养。 Capek loh jongkok di sini. Jadi ini bau bukan buatan really according to history China. Ya, 都是这种 sesuai sejarah. Kayak gini. Benar-benar kapalnya kayak gini. 包括泉州出去的，很多也是都是这种厦门养。 Dan di sini juga ada fotonya, jadi padat sekali ini dulu kapal. Bukan nyaman ya. Ini kondisinya di kapal ya teman-teman. Capek, duduk jongkok di bawah nih. Waduh. Waktu itu, nah yang ini buat ke Amerika, paling susah mereka semua kirim ke Amerika jadi slave di sana. Ya, jadi budak. Ya, jadi budak. Yang ke Malaysia, ke Southeast Asia itu lebih bagus. Ke Asia Tenggara mending ya. Even though mereka ke South, 卖猪仔，他去那边有一个公司专门后你们付钱的，你要去那边做工， dia bisa ke Southeast Asia dulu, even though nggak ada duit, tapi bisa naik boat sampai sana dulu. Di sana kerja, kalau balik ke Bayar. Itu, ya bayar. Ya. Jadi maksudnya bawa orang ke sana dulu, ke sana kerja dulu, nggak usah duit ke sana. Iya, ini pun korban yang tewas di kapal cukup banyak ya. Iya, ada. Ya, ini pergi ke Amerika. Nah, ini yang paling bawah ini, Ya. 33% death. 33%, iya. Death rate. Dari 740 yang berangkat, 247 meninggal di kapal. Artinya, Sakitan ada apa mungkin? kalau itu kondisinya begitu, nah. Very sad ini. Ini real history. Iya, tuh lihat. Udah kayak apa di sini? Lapar ini ya bener. 33% meninggal di kapal. Nah, ini ada buku dinas pekerja harian.
Dia mendarat di Indonesia di Belinyu di Bangka ya. 22 Juni 1937. Liu Fui, namanya Liu Fui. Di abad ke-19 yang pergi ke Amerika, Kanada, Australia itu lagi zaman-zamannya gold rush, cari emas. Jadi mereka datang untuk tambang emas. Tadi Supopo cerita katanya yang udah overseas Chinese, yang udah berangkat ke luar negeri merantau, mereka dengar di China berapa tahun kemudian sudah mulai pembangunan, mulai maju, mereka senang sekali dengarnya. Ceritain tentang overseas Chinese society. Ini adalah orang-orang China yang merantau ke luar negeri. Mereka itu kayak ngumpul, bikin kayak komunitas gitu. Terus udah mix budayanya, campur ya, ada western juga, ada local culture juga, ada budaya mereka sendiri, budaya Chinese, sehingga akhirnya menjadi identitas yang punya mereka sendiri, jadi unik, jadi kayak asimilasi budaya. Rata-rata sekarang kebanyakan overseas Chinese sudah pegang kependudukan atau kayak jadi warga negara dari host country-nya. Jadi kayak merantau ke Indonesia jadi warga negara Indonesia. Etnisitas aja yang Chinese. Nah, mereka rata-rata compose a harmonious and moving musical movement of the prosperity and progress of the host country. Jadi ya udah bantu kemakmuran dan kemajuan dari negara tempat mereka masing-masing tinggal. Tangren Jie, Chinatown. Tinggal bareng-bareng ya, satu jalan. Jadi Chinatown. Ada apa di Chinatown? Ada cukur rambut. Waktu Papa Supopo yang merantau ke Southeast Asia, itu kan Chenja kan kasih duit. Oh, sempat ketemu ya? Local factory Chenja kan. Pabrik karet. Terus ini yang kirim ke sini, kirim ini donasi ini siapanya? Yang klan Chujannya Cucu. pernah ke sini karena ada ini overseas Chinese Ya, museum. jadi dia juga bantu donai yang si yang Chenja kan pakai lah ini. Iya, udah tua sekali berarti ini. Dan si Chenja kan dia bikin satu klub for overseas Chinese in Singapore. Yeah. Dia yang bikin. Komunitasnya kuat ya. Singapore juga ada Chinatown. Apa nih? Apa ini? Huayin Suyuan. Oh, sekolah dong. Ya, Mandarin sama Inggris. Belajar, sekolah belajar bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Wah, ini ngomongnya sambil geleng-geleng ya, kayak di film-film ya. Simpensan. Nih, Renzezu Simpensan. Belajar. Nah, yang ini kerjaannya adalah bantu nulis surat dan kirim duit. Menghubungkan antara overseas Chinese dengan keluarganya yang masih di Chungkuo ya. Kalau ini bisnisnya toko kain. Pak? Kayak si emak. Toko kain.
Tuh, ada gantungan-gantungan di atas. Dia terima jahit. Singer. Mesin jahit hitam zaman dulu. Dulu grandma aku bisnisnya kain. Sendiri ya. Waktu itu Kong udah nggak ada, jadi ngegedein 8 anak sendirian dengan cara usaha kain. Hard worker juga itu. Mudanya cantik loh, cantik banget. Nah, ini bisnis apa nih? Herbal tea kayaknya ya. Subuh. Ini toko carpenter. Carpenter, toko kayu. I thought this is herbal tea. Iya, kelihatan herbal tea. Ini herbal tea punya gentong kan? Iya. Di sini tulis laundry. Laundry. Mungkin yang ini orang ini buat kombo baju buat laundry di sini. Bajunya masih cing banget ya. Beca, tarik beca. Sama ojek sepeda. Nanyang ya, Southeast Asia. Bangunan-bangunannya tuh Chilo kayak ruko-ruko. Inilah beragam usaha di Chinatown seluruh dunia. Para overseas Chinese kerja apa aja mereka tuh. Jual sepatu. Apa nih? Periuk-periuk. Nukang. Buku-buku. Ini seramik. Jual beras mungkin nih. Ada simpoa tuh di meja. Salon. Restoran, bakmi. Barongsai. Menarik dari beragam bisnis yang dikerjakan, tidak lupa ada tempat sembayang. Mama mau buka bioskop atau buka rumah makan atau buka usaha apa nih? Toko kain. Oh, ada dentis loh. Mau buka toko kain? Yang mana toko kain? Di bawah. Ini ada toko bumbu juga nih. Jual kecap-kecap, jual apa lagi itu? Bumbu-bumbu, kalengan, buah-buahan. Pangkas rambut tuh ada. Toko emas juga ada. Tang juga, pegadaian. Butuh duit, barang taruh sana, pulang bawa duit. Kita lanjut ke lantai 2. Lantai 2 ini mengenai inheritance dan integrasi ya. Udah nikah sama orang lokal. Jadi para perantau-perantau itu pergi ke luar negeri, mereka bawa kebudayaannya ya dari kampung halamannya masing-masing. Bawa kepercayaannya, agamanya masing-masing tuh a new cultural environment, bawa ke tempat yang baru. Udah pakai kebaya ya. Ini di Southeast Asia nih, Indonesia, Malaysia. Sukses ini bisa beli mobil. Muncul deh jadinya ada kebaya encim. Kalau di Malaysia dibilangnya buat peranakan ya. Kebaya nyonya.
Merit ya? Iya. Yang- Orang kaya Mary. Oh, yang orang kaya. Di lantai 2 ini lebih ke Southeast Asia, overseas Chinese yang berangkat ke Asia Tenggara. Makanya ada kebaya-kebaya tadi, kebaya encim. Suara apa teman-teman? Ini suara gamelan. Ada bioskop. Bioskop zaman dulu kayak gini. Jadi nggak tribun gitu ya duduknya. Kalau yang kecil badannya terus dapat di belakang, waduh, kasihan. Ini kerja karet ya. 还有晚上他们约我去打山猪，没有打到。这个国内那边不知道香蕉怎么过了，这个很好，国内他们。 Oh, ada sawit juga, kelapa sawit buat minyak goreng. Nah, kelapa juga, tanam kelapa. Ini tambang. 加工公司橡胶树，加工陈家登，对，加工公司。野花，它的果胶用乳胶出来的。 Kerja berat ya, kerja keras. Overseas Chinese berangkat ke luar negeri, kerja keras. Wah, ini kebagian bangun rel kereta api. Biasanya sih yang ke Amerika nih ya, yang jadi budak ngerjain rel kereta, dikasih medan yang paling bahaya, paling susah-susah. Dari tahun 1863 sampai 1869 dibangun Central Pacific Railway 2.800 mile. Membelah Amerika dari timur ke barat. Sejak 1965 banyak orang China, budak-budak dari China dipekerjakan di konstruksi itu, tapi ditaruhnya di tempat-tempat yang paling susah dan paling berbahaya, di section yang paling dangerous. Tahun 1881 Kanada membangun rel kereta terpanjang sepanjang North American Continent, benua Amerika Utara ya. Dari antara 17.000 buruh Chinese, lebih dari 4.000 tewas dalam pembangunan ini. Seperempat loh. Mortality rate-nya tinggi sekali. Seperempat tewas. Waduh. Worthy nggak itu? Setelah mereka keluar dari Tiongkok, di negara masing-masing itu kan datang negara-negara penjajah ya, termasuk di kita juga nih, di Asia Tenggara, di Amerika Latin, dan tempat-tempat lain. Nah, overseas Chinese, para perantau-perantau dari Tiongkok ini ikut membantu orang-orang lokal di negara mereka masing-masing bekerja sama jadi pahlawan-pahlawan untuk ngelawan invasi negara-negara asing, negara-negara barat tersebut ya. Bukan cuma barat sih, termasuk Jepang juga kan. Dulu di Kalimantan juga Jepang masuk. Nah itu orang-orang lokalnya, baik itu Melayunya, baik itu Dayaknya, bareng sama orang-orang Tionghoa di sana. Mereka kerjasama lawan penjajah-penjajah yang datang.
带我家里面去吗？先送你回去，我们再去其他地，我们再回酒店，我们再回酒店啊。 Museum ini ditulis Saving the Nation by Developing Industries, menyelamatkan negara dengan membangun industri. Nah, ini ternyata bukan teori aja. Tadi kita ngobrol-ngobrol sama Supopo, juga beliau menjelaskan exactly sama persis seperti ini. Jadi mindsetnya seperti itu ya. Overseas Chinese deeply attached to their native land. Mereka itu cinta dengan negaranya dan eager to promote its prosperity, mau bikin maju lah negaranya. Mereka kembali ke China, return to China to set up factories, bangun industri ya, bangun pabrik-pabrik, and develop indigenous industries, striving to boost the economic development of their ancestral land. Mau bangun negaranya melalui industri. Kalau kita datang ke museum aja, memang bisa baca, tapi begitu kita dengar dari orangnya langsung, yang balik dari Indonesia mau bangun karena ini karena itu gitu, jelasin alasannya. Oh iya bener kayak gitu. Jadi bukan cuma teori yang di sini. Nah ini dari Indonesia juga, salah satu raja gula, tapi bukan Oi Tiong Ham ya, ini beda. Siapa namanya sayang? Huang Yizhu. Oi juga sebenarnya. Nanti kalau kita ke Kulang yuk kita lihat dia punya rumah di sana ada. Smart ini, smart. Kita berterima kasih sekali sama Supopo, juga sama Om Philip di Jakarta dan Brian di Nanjing yang sudah bantu menghubungkan kita dengan Supopo. Sampai bisa ketemu dan diceritain banyak hal yang gak mungkin kita dapat dari searching-searching di internet. Pertanyaan-pertanyaan kita mengenai apa pesan beliau buat generasi muda juga dijawab dengan begitu daging. Gak rugi deh dengerin 1 jam penuh tanya jawab kami dengan beliau. Kita lanjut lagi eksplornya, kita ke Chungsan Park. Suasana Chungsan Park sudah suasana Kuonian, sudah ada lampion-lampion di pohon-pohonnya. Sore mulai ramai, orang-orang datang ke taman untuk olahraga. Jadi kasih papa mama rasa-rasa ya, di Tiongkok kehidupan sehari-harinya seperti apa. Iya, ikutan dia lari. Run, 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 Forest run. Bagaimana rasanya jalan-jalan di taman? Enak sekali. Enak sekali. Jalanannya bagus. Tertarik untuk pensiun di sini? Pensiun mau. Mau. Sudah mulai gelap, jadi kita mulai bergerak ke arah pedestrian street untuk cari tempat makan malam. Wah, kumpul-kumpul nih. Pah, kepoin, Pah. Main apa itu? Kartu. Mau ikutan nggak, Nimbrung? Oh, mau. Kepo dia. Asik. Masing-masing dengan kegiatannya ya. Semakin gelap, semakin kelihatan seberapa serius mereka. Jadi ada yang bawa lampu sendiri. Wah, lebih seru ini, terang dia. Dari Chungsan Park dekat teman-teman, tinggal jalan aja. Kita menuju ke Chungsan Pedestrian Street. Jarak jalan kaki oke. Bangunan-bangunannya chilo. Jadi kalau hujan tetap bisa shopping ya teman-teman. Jalan-jalan ke Xiamen. Ini toko-tokonya nih. Aksesori ada, fashion juga ada. Mela-mela. Ini buat AI ya, yang merah, ungu, pink, gini-gini. Nah, ini juga
Menarik sekali arsitekturnya ya. Langsung belanja. Celana 100 yuan dapat 2. Bahannya bagus, jahitannya bagus. Mana dapat di Indonesia begitu? Borong, langsung borong. Lanjut shoppingnya. Wih, dompet udah keluar lagi. Puas rupanya shopping di sini. Dan akhirnya kita sampai juga di pedestrian street-nya. Ini pedestrian street-nya cukup ramai. Hah? Ikan asin? 95 yuan, setengah kilo. Coba lihat. 98 yuan per setengah kilo. Wah, shopping bag sudah keluar nih. Gabung-gabung kantong-kantong belanjaan. Coba kita lihat snack-snack ya, food court. Sambil jalan-jalan, sambil icip-icip, kita coba mathi atau water chestnut. Ada cherry juga. Kita bawa ke ganggang. Ganggang sempit tempat kuliner. Xiamen itu banyak sekali seafood. Rame tuh dalam. Ini paling rame mie. Gang sempit gini baru seru. Wah, penuh sini, rame. Wah, ada rotary hotpot. Bagaimana kalau kita makan rotary hotpot saja? Ya. Akhirnya kita makannya rotary hotpot. Ya. Masing-masing sepanci ya. Dengan kuah pilihan masing-masing. Alvin punya pedas asem, lagi ngidam koko Alvin. Iya lagi. Emang kamu ngerti aku ngomong apa? Nggak tahu. Papa sama Ai sama. Ini tree fresh katanya. Ini mama mushroom. Selamat makan. Wih, langsung menyingsingkan lengan ya. Getting serious. Wih, kayak mau tengkar dia. Demikian explore Xiamen kita untuk seharian pertama. Besok kita akan lanjut explore lagi. Kita akan ke kampung halaman Kong dari Papa dan kampung halaman Kong dari Mama. Stay tune, pastikan sudah subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan. See you!